Oh. Suaminya Mbak Meli jago masak, dia jago masak di sosmed. Ada menu-menu tersebut yang sekarang ada, tapi juga kita juga harus kita harus mengeliminasi beberapa menu yang memang nggak terlalu diminati. Ya kayak misalnya di sini kan kita di sini, waktu di Aeon Mall itu cheese kebab itu best seller banget. Best seller. Nah, ini dia, it's Middle Eastern and Indian restaurant. Nah, pas jam makan siang, lapar banget. Pasti temen gue di dalam. Kita akan ketemu temen gue, sudut warga, bakalan ngobrol mengenai restoran Eastern, Middle Eastern and Indian food ini. Ya, lu pengen tahu keseruannya? Dan gue juga pengen tahu banget rasanya nih gimana. Yuk ikutin gue. Warganet Jakartans, nah seperti kalian lihat sendiri, sekarang nih kita lagi ada di lantai 2-nya It's Restaurant, Middle Eastern and Indian Cuisines. Kalau tadi di lantai 1 itu kita lihat seperti biasa meja-meja, bangku-bangku. Nah kalau untuk yang lantai 2-nya, ini kita berasa bener-bener lagi ada di Timur Tengah. Oke, seperti biasa hari ini gue ditemenin sama host gue yang paling setia, Ricardo Tio, halo. dan Stella, halo. nah di edisi spesial ini kita diundang, sudut warga diundang sama seorang pengusaha restoran, It's Restaurant ini, namanya Kakak Meli. Halo. Halo, Makasih loh. Makasih loh kita diundang. Makasih loh. Iya. Aduh, seneng banget akhirnya pada datang ke sini. Pas lagi ya jam-jam makan siang begini ya. Tahu aja ya. Tahu aja. Tahu lah gue. Ada bunyi. Dan ini kita udah banyak nih hidangan nih. Boleh apa disebut nggak aja namanya? ya? Mungkin Coba Kameli bisa Kameli bisa, jelasin dulu apa aja nih. Oh iya. Oke. Di sini kita ada bakalan membuka ya. Mhm. Ya. Ini namanya hummus. Hummus. Hummus dia makannya sama pita bread. Jadi kita cocol. Oh. Ini adalah Bahan dasarnya apa tuh? Apa? Bahan Bahan dasarnya. Ya, bahan dasarnya hummus tuh chickpeas, Hah? kacang Arab ya orang-orang bilangnya. Oke. Terus ada wijennya, terus ada olive oil, terus dia mix together, apa namanya kayak di blend. Nah, itu nanti ini benar-benar makanan yang sehat lah istilahnya, high protein, tapi sama sekali nggak mengandung minyak yang jenuh gitu kan. Terus juga dia apa namanya? Dia biasanya sukanya dicocol dengan roti, Pita bread ya? pita bread, ya. Pita bread. Ini dia orang Arab suka banget ya, orang Mediterranean like this lot. Oke. Ya. Nah, yang kedua ini samosa. Nah, samosa ini sebenarnya udah orang kita bilangnya sambosa. Ya. Sambusa. Sambosa sebenarnya kan udah common banget lah ya. Ya. Orang Indonesia suka lah juga. Tapi kayak Isinya- martabak ya. Nah, isinya kayak Martabak atau martabak. kayak bener. panada lah ya, kayak pastel juga. Jadi ini jadi appetizer ya jatuhnya ya? Iya, appetizer. Appetizer. Iya. Oke. Nah,
Itu selebihnya adalah ini main course-nya. Biasa nasi mandi, mix biryani. Nasi mandi Dengan sambil daging mandi. Sabunan juga sekalian ya. Sambelnya sama sambel. Nah, terus ada chicken sawaya. Jadi Oh, kalau chicken misalnya sawaya. pengen pilihannya sama chicken sawaya, itu ada chickennya. Itu grill ya, Ya. chickennya. Sama Sama apa ini kan buat Oh, Oke, ini saladnya, sorry maaf. Ini saladnya diangkat ini aja. bisa kelihatan. Aduh enak banget tuh, seger banget. nama khususnya apa saladnya? Ini namanya Arabic salad. Arabic oke. salad. Isinya apa sih kalau Arabic salad itu? Isinya ada Timur curry, pastinya. ya, Curry, yang oke. Jepang tuh curry, terus ada Zaitun. some onions, terus ada tomatoes, terus ada kayak lettuce-nya gitu. Oke. Oh. Terus sama pasti dikasih minyak apa namanya biji zaitun plus dressingnya itu sehat banget loh. Minyak tuh. zaitun plus lemon. Oke. Oh, ini So, healthy food. kalau menurut gue sih sebenarnya makanan Timur Tengah itu atau enggak makanan India ya, sebenarnya makanan Timur Tengah dia lebih sehat karena kalau minyak itu nggak pakai yang banyak minyak, terus juga kayak dressing saladnya juga bukan yang berlemak. Oke. Kalau ini Terus- apa namanya? Chicken Tadi. sawaya. 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 Itu makanya pakai roti juga ya? Ada rotinya juga, ada Oh, itu lengkap ada itu. Oh, iya. French fries. Ini Oke. apanya? Oh itu sambal nanas temennya nasi, Oh, Oh, enak sama banget. sambal. Oh, ada beberapa macam ya Sambal, sambelnya. ada 2 sambalnya. Oh iya, oke. Ini daging apa? Domba. Domba. Bisa nggak diganti ayam? Bisa, Ada, ada juga ada. pakai ayam. Oke. Nah, sapi makanya juga kalau- ada lah. Sapi Tapi ada. bisa juga ya. Oke. Oke, fellow Enaknya- Jakartans. Hmm. Now we are very hungry. Asik. Seeing This is this the very time. delicious food. So it's about time that we had lunch together. Oke. Okay, we'll be right back ya. Oke. Oke. Itadakimasu. Mari kita makan. Kan tadi makannya sama ini. Hames. Nah, ya. Kita coba dulu ya. Kita bread. Aduh, Potongnya begini, dicocol. Iya. cong. Oke. Nah, ini lucu, ini bagus loh. Ini bagus loh. Pengetahuan baru. Enak gak? Oh, Salad hormus. Hummus. Gini ya, jadi makan. Ayo Rif. Jadi makannya gini, Ya. terus dicocol. kayak gini. Oh. Dirobek. Kalau makanan kayak gini ada musim-musimnya nggak? Oh ini untuk musim apa gitu? Enggak, jadi kalau orang yang vegetarian, seorang orang yang emang suka apa namanya, cuman pengen makan yang sehat, dia kasih ini. Customer gue suka itu, orang Jepang juga suka ini. Enak banget. Selain kari. Ini samosa. Ya itu samosa. Nah, kalau ini makannya gimana? Bukan, ya silakan. Bisa nggak langsung dimasukin? Oh, itu dia. oh, ini isinya apa ini? Daging. Beef, Oh, oke. full beef. Mantap, enak banget nih. Boleh aku makan ya? Cocol juga kan? Enggak. Enggak. Enak banget, enak banget. Nggak usah pakai apa-apa, enak. Kalau Ini pakai saus rempah-rempahnya ini takutnya ya? malahan merusak rasa. Jadi ini appetizer juga ya. Enak banget. Apa? Rempah-rempahnya apa Ini- aja nih? Ini ya rempah-rempahnya kebanyakan pasti ada hubungannya dengan kari, bubuk apa kari, tapi karinya itu kita bikin sendiri sih. Nah, ada yang kayak some kind like black pepper itu pasti sama. Ini beragam Jadi kita black peppernya. pedasnya pedas black pepper, bukan pedas Cabe. cabe, which is actually itu sebenarnya bagus loh black pepper. Dia tuh kalau di perut dia nggak panas. Tapi kalau cabe itu yang bikin panas. Ya. Mat lo aja udah. Ini sama orang-orang yang mirip. Ini Hah? mayones. Ini bukan mayonnaise, ini shawarma sauce namanya. Jadi kita bikin sendiri. Oke. Ada bawangnya. Oke. Mantap, enak. Gimana ayamnya? Oh, Gue mau ngomong enak banget. Ini lagi penuh. mantap. Mamma mia. Ya, bahasanya bahasa kita. Otentik banget ya ini sampai secara makannya kita jadi tahu loh cara makannya nggak sembarang makan. Iya. Iya kan? Ini harus dipotek.
Ini digosok. Arif ya. Nggak digosok keluar. Ini MBG. MBG nih. Enggak, ya enggak G. Bukan G. MBG makan biryani guys. Makan biryani guys. Nah, kalau tadi mood kita itu lapar, lapar banget. Sekarang Ngantuk. Kenyang banget. kenyang banget. Jadi tadi tuh kita bukannya makan siang lagi, tapi mukbang. Tau kan mukbang? Alhamdulillah. Enak banget semuanya, enak semua. Pokoknya Itu semuanya gokil enak sih. banget, recommended. Gokil enak banget. Ini bakalan sering kesini nih urusan. Oke, kita mau tahu nih Kamel ini restonya kan namanya Eats ya. Pakai Z ya. Pakai Z gitu loh. Terus apa sih filosofi atau boleh diceritain nggak nih asal muasal restorannya gimana gitu? Nama Eats memang diambil sebenarnya dari filosofinya, bahwa waktu itu suami gue bilang kita namain Eats karena apa? Gue pengen orang-orang yang datang ataupun yang memang berinteraksi dengan restoran kita itu benar-benar menikmati makan. Eats kan makan. Yeah. They really enjoy the food. Gue bilang, oke, simple juga. Let's take it. Gitu. Nah awalnya tuh sebenarnya saya cuma mulai dari kayak catering kecil-kecilan gitu, yang dibuat kayak bikin brosur. Nah brosur itu isinya tuh ya kayak cuman samosa, biryani, roti-rotian, kari-karian. Gitu. Dan itu tuh gue lempar ke murid-murid gue. Kan dulu itu masih ngajar kan. Ke murid, terus ke teman-teman guru. And which is ternyata mereka nyambut baik, katanya bilang enak banget. Iya. Ya. Cocok Udah, lah ya. habis itu Banget pakai Z. Banget. Iya. alhamdulillah. Makanan di Timur Tengah, tapi tesnya kita orang Indonesia bisa nerima banget. Tetap otentik ya. Memang sebenarnya tadinya awal-awal dia kalau masak tuh kayak lebih otentik banget. Sampai-sampai bisa aja sih nggak keterima sama lidah orang Indonesia karena saking otentik ya. saking pedas banget. Akhirnya gue bilang kayaknya lo mesti nurunin sedikit levelnya supaya bisa cocok ke orang Indonesia. Tapi gue idealis kan, tapi gue nggak mau kalau misalnya nggak otentik, tetap lo bisa bikin otentik. Coba kita lempar ke pasar gitu. Nah begitu ya, terus long short story akhirnya ada temen yang nawarin, gue punya tempat nih, lo sharing ini aja nanti, sharing kayak buat facility aja lah gitu kata dia. Really? Iya, gue ada kafenya gitu, sudah ada tempat, udah ada dapur segala macem. Lu coba di sana. Di daerah mana itu? Itu di daerah di TBC Matupang yang deket Ranco. Iya. Nah di situ mulainya akhirnya ngembangin semua menu yang tadinya cuma makanan, Samosa. ya cuma kayak samosa, biryani gitu yang udah biasa banget. Akhirnya dia mulai hummus gitu, terus nasi mandi gitu-gitu semua dikembangin di situ. Dan ternyata alhamdulillah kita nggak nyangka gitu orang-orang ternyata hype. Misalnya mereka benar-benar menerima dan they really like it. Sampai akhirnya ada seorang blogger, dia itu datang, so dia bilang itu sebenarnya dikenalin sama temen gue gitu, sama senior gue. So dia bilang, Mel, lo ada blogger nih dari Twitter, mau datang ke tempat lo. Oh iya ya, oke sip. Nah terus dia makan semua, nyobain, terus dia bilang, wah ini samosa juga enak banget. Akhirnya kita dibawa ke beberapa tempat buat cooking demo gitu, sekalian jualan gitu. Cooking demo di Cirebon pernah, di Bangka pernah. Car Free Day gitu. Bukan, jadi kayak sampai dibawa ke arah event-event gitu. Terus kayak ke Cirebon, terus ke Bangka, terus kemana ya waktu itu satu lagi. Pekalongan, pokoknya pernah dibawa deh Pokoknya gitu. keliling lah ya. Keliling. Akhirnya dia bilang, Aeon bakalan buka. Nah dari situ kita mulai masuk ke Aeon Mall. Keren loh ya bisa masuk ke Aeon Mall. Yang di mana nih? Yang di BSD. BSD. Aeon di pertama kali kan di BSD kan. Iya, benar. Nah akhirnya dia bilang, Tapi masih sampai sekarang. Masih. masih. Nah, di Aeon Mall itu kan titik istilahnya titik poin kita pertama kita benar-benar ini ya, maksudnya Di situ ya. Istilahnya profesional lah gitu. Nah, akhirnya di Aeon Mall itu kita ada kayak semacam Food stall gitu kan, ya kan? Food court. Nah, di situ mulai deh kita berjuang untuk mengembangkan berbagai menu, terutama nasi biryani, samosa, kari puff gitu kan. Terus kalau kari-karinya kita masih kayak nggak selalu ada gitu. Tapi yang jelas nasi-nasian ada, masih yang mandi biryani semua ada.
akhirnya itu di sana di Aeon Mall itu kita jadi kayak semacam kan itu yang pertama ya, Aeon Mall Base itu yang pertama. Pertama Itu ya. emang kayak kerjasamanya Aeon dengan UMKM. Nah kita itu kan masuk UMKM ya, jadi mereka benar-benar ngasih tempat, ngasih kesempatan buat kita mengembangkan. Dari 17 tenan nggak semuanya bisa bertahan lama sampai sekarang. Oke. Sekarang paling tahan yang benar-benar dari awal banget tuh cuma tinggal 3. Widih. Ya. Termasuk Alhamdulillah. kids ya, keren. Ya. Ini kan menunya kan tadi Meli bilang kan dikembangkan. Ya. Ada nggak kedepannya mau nambah menu lagi? Nambah menu. Oh. Sebenarnya ada, tapi kita juga sekarang ngelihat menu-menu apa aja yang sebenarnya emang best seller lah. Best seller. Nah, kita pengennya tetap ada menu-menu tersebut yang sekarang ada, tapi juga kita juga harus kita harus mengeliminasi beberapa menu yang memang nggak terlalu diminati. Ya kayak misalnya di sini kan kita di sini waktu di Aeon Mall itu cheese kebab itu best seller banget. Best seller. Nah, yang tadi tuh yang dicoba tuh cheese Itu the kebab. best tuh kebabnya. Best. Tapi Iya, enak banget tuh. Iya. Enak. Oh. Apalagi Enak waktu banget. panas tadi ya. Pakai Z banget. ya. Nah itu dia kan benar-benar our signature. Ya. Jadi tuh isinya kalau orang kan taunya shawarma. Ya, kan? betul. Ya. Shawarma ada juga, tapi cheese kebab itu jadi kayak emang Signature-nya. resep kita gitu. Di dalam itu ada kejunya melting, terus isinya dagingnya full. Terus kulitnya itu bukan kulit shawarma gitu, bikin sendiri juga kulitnya. Jadi semua yang kita produksi sekarang itu adalah barang-barang yang semuanya bikin sendiri. Oh. Kayak misalnya kulit samosa itu bikin sendiri. Terus kayak roti-roti itu semua bikin sendiri karena kita nggak mau pakai yang misalnya dibeli dari luar gitu dan ternyata nggak cocok sama Betul. gitu. Oke. Dan tadi kan udah dinotis sama Mas Arif, sama Mbak Stella kan Mas Arif bilang filosofi dan ini ada nggak? Nah kalau gue ini berdirinya di Eats ini di itu tahun berapa sama di Radio Dalam ini Jalan Margaguna kan? Iya, benar. Ya Ruko Ruko Margaguna. Margaguna. Tapi Jalan Jalan Radio Dalam, Dalam ya. Raya itu tahun berapa gitu sebenarnya? Kalau tercetus Eats itu pertama adalah di 2013 yang gue bilang tadi 2013. mulai pakai brosur itu udah namanya Eats. Oh. Kan terus akhirnya yang masuk di daerah di Jalan Ranco itu namanya Eats Resto. Oh. Iya. Begitu masuk ke Aeon Mall namanya Eats Cafe karena kan kecil. Iya, Kita nggak mau bilang resto because Resto ya, besar. ya. Jadi orang Itu tahun konotasinya 2015 Itu kalau di Aeon. di Aeon. Kalau waktu yang buka itu dari 2013. Kalau dari di sini. Apa? Ruko Di sini Margaguna. 2017. Berarti ini otentik. Tapi kalau gue coba tadi, gue beberapa kali coba makanan Arab gitu. Ini terasa banget sih ya. Rempah-rempah ya. Iya rempah-rempahnya dan ya kalau gue sih emang orang Padang itu kan emang suka Cocok ya? iya Cocok. cocok gitu kan. Nah itu emang enak banget dan otentik banget gitu loh. Ini emang cooknya jangan-jangan dari sana juga atau gimana? Oh enggak. Oh, enggak. Kalau cooknya, kalau sekarang cooknya mah pegawai orang Indonesia. Tapi semuanya itu resepnya dari suami gua. Oh suami berarti Asalnya dari mana kalau Dari gue tahu? dari suami? Sri Lanka. Berarti memang no. otentik. Fun fact, berarti Karena otentik. suami Sri Lanka. Jadi dia ngajarin ini ya cooknya ya. Iya betul. Oke. Komposisinya. kalau boleh sedikit mungkin agak keluar, emang ketemu suami di mana? Itu mah Ini ya. Nanya pesona sekali ini. Makanya kan agak di luar Mana topik, gitu. gue bisa ketemu Sri Nah, Lanka siapa tahu dia gitu loh. terinspirasi gitu. Iya kan? Mungkin suami ada adik, tapi kalau adanya udah pada nikah semua. Tetangga mau nggak? Tetangga. Nah, jadi aplikasi date nih. Date. Gue ketemunya waktu lagi trip aja, lagi jalan-jalan. Oh, di I see. Vietnam. Oke. My trip, my adventure. Jadi Arif Iya. mungkin harus jalan-jalan ke Vietnam. Vietnam, ya. Siapa tahu ketemu jodoh di situ kan? Dia jalan-jalannya ke Kongo. Nah dia aja nggak nyangka loh ke ini kan kita jodoh mana tahu kan? Coba Arif jalan-jalan ke Vietnam. Betul. Atau nggak ke Laos. Nah Kamboja. Oke, kalau dari pasti pelanggannya, gue rasa ya karena ini masakannya emang masuk lah ya untuk lidah orang Indonesia ya. Middle East Itu- dan India ya. Itu untuk kayak misalnya orang kan banyak
orang Arab di Jakarta, orang Pakistan, orang Sri Lanka, orang India, pasti ada juga dong yang kesini. Ada banyak expat. Jadi kayak gue bilang kalau sebenarnya kalangan kita 85% itu emang orang Indonesia. Oh, 80% orang 15% Indonesia. itu expat ya. Expat ya, ada yang Europe, Amerika, or Indian, Sri Lankan, Arabic. Tapi yang emang benar-benar paksa kita tuh yang kita segmen akhirnya memang orang Indonesia. Kalau yang di luar itu 15% memang kan kalau foreigner dia ya nggak selalu tinggal di sini lama kan. Tapi itu tapi selalu ada setiap minggu pasti ada foreigner yang makan di sini. Dan Japanese pun suka makan di sini. Nah, kalau Japanese malah mereka ada yang Sorry. Oke, ini dessertnya satu lagi kan ada 2. Belum ada 2 tadi. Kok Belum ada lucu 2 sih? Ini apa? Namanya Ali. Apa ini? Ali ini namanya. Seperti tiramisu ya? Makasih ya, Mas. Tiramisu. Sendoknya jangan lupa, sendoknya mana? 2. Ali. Yang Ini kecil. apa sih, puding? Bukan puding. Ya kayak bread puding. Sebelah sebelah. lucunya. Ini dari apa namanya? Dari roti, ada krimnya juga, susu, ya sama dalamnya itu ada kismis, kacang-kacangan. Nah itu di atas itu dia kacang pistachio. Oh iya, Oke. aku mau Oke, nanya lanjut. ini, Mbak. Menu andalan di sini apa aja sih selain nasi mandi dan nasi biryani? Ya, itu tadi yang cheese kebab tadi itu Cheese ada kebab, lamb hummus sama pita bread itu. Hummus? Iya, hummus yang tadi dimakan Iya, buat iya. Pakai pita bread appetizer tadi. itu best seller karena hummus tuh nggak semua orang Indonesia suka, Iya. tapi banyak Indonesia yang akhirnya suka Oke. setelah makan di sini. Terus memang kemudian tadi ya mengembangin resep itu, yang ngembangin resep itu suami dia tuh memang punya resep sendiri. Ya. Dan Samosanya juga tadi enak banget. Samosanya enak banget. iya, samosanya lebih ke Moroccan samosa. Tapi BTW emang basicnya dari F&B sebelumnya atau gimana? Atau Oh, emang dia? Enggak, maksudnya kalau kami Mbak Kalau Meli. gue mah agak. enggak ya? Oh, enggak ya. Dia- Oke, tapi kalau suami ya? Kalau suami emang keluarganya punya restoran di sini. Oh, iya, jadi dia ada dari background di keluarga situ ya. juga. Oh, berarti ya, dia juga dari bisa keluarga ya. masak lama berarti ya dari sebelum ketemu Mbak Iya, Meli. dia udah suka, udah jago masak. Tapi masakannya terbatas ke makanan Sri Lanka India. Jadi dia benar-benar semuanya itu dia ngembangin otodidak itu semua Betul. resepnya. Oh. Suaminya Mbak Meli jago masak, dia jago masak di sosmed. Oh iya, kita Sedang ngomong cooking. sosmed nih, Mel. Apa namanya? Bagaimana cara Eats mempromosikan restoran ini? Mengenalkan makanan-makanan itu loh. Ya, apa akun iya. IG-nya atau akun TikTok-nya atau akun apanya gitu. Nah, nanti Boleh. kalau Oh, iya. ada, nanti di-share aja, Iya. nanti biar bisa follow. Iya, ada sebenarnya kita ada TikTok ada, TikTok ada. Instagram ada. Mm-mm. Terus di Google itu juga, kalau di Google bisa dilihat ya, cuman mungkin nggak terlalu banyak update. Tapi kalau banyak update itu lebih di Instagram sama di TikTok. Oke. Nah, terus kita juga sering ngasih kayak promo-promo gitu. Terus kayak ada paket yang sekaligus misalnya buat 4 orang, 5 orang. Itu isinya ada appetizer, terus ada main course-nya, ada dessertnya sama minum sekaligus itu ada juga. Di online juga ada, di GoFood. Oh, bisa ya, pesan Bisa, juga Google. ya. Oke. Jadi yang sejauh ini Ya siapa tahu Hah? Gojek masuk lah ya, disebut tadi GoFood, Oh, ya. GrabFood apa ya. Good. Ya sejauh ini kan udah dari 2017 ya kita berkecimpung dengan pasang surutnya ekonomi dan juga ya namanya kita juga lagi usaha ya. Dan yang paling sebenarnya yang paling menjadi Aeon itu bisa menjadi salah satu promosi kita karena kita juga kita juga supply yang samosa curry puff tersebut di Aeon. Jadi Aeon itu juga mereka mempromosikan. Oh. Apa nama akun sosmednya Mbak di TikTok, IG itu apa? Biar nanti kawan-kawan warganet Jakarta. Resto. It's resto. Pakai Z ya, Pakai Z, teman-teman iya. ya. EATZ Resto. Oke. Oke. Ini vibe-nya ini banget nih. Sri Lanka ya? Sangat Enggak, bukan. Timur Tengah ini. This is more Sangat. more like a Timur Tengah. Enak loh. Siapa yang desain ini? Ini bagus sekali loh. Ya, suami gua ya. Oh, Jadi termasuk desainnya ini. jadi kita Dekorasi. ada desain interior dan yang kolaborasi sama suami gua. Oh. Jadi Gitu. berasa kita lagi di Timur Tengah.
Mbak, ini mau nanya sensitif, boleh dijawab, boleh enggak ya? Mbak kan sebagai pengusaha nih sama suami, kan tahu sendiri keadaan ekonomi di Indonesia kan lagi begini. Berdampak nggak sih ke Eats resto ini, bisnis F&B ini? Ada, jelas berdampak. Ada penurunan sales, itu jelas. Itu we cannot avoid it. Wah, hampir semua ya yang aku tanyain sama Arif podcast hampir mengalami penurunan. F&B mengalami penurunan ya. Iya. Even I mean like in COVID time was better. Yeah. Lebih baik COVID ya. Iya memang iya sih. Harus diakuin itu. Iya. Dibanding yang sekarang-sekarang ini. Iya. Sekarang malah Dimana ini ya, sekarang ya kita turun selain banget. kompetisinya banyak gitu kan, tapi kita harus tetap Survive ya. dan juga kita tetap menonjolkan keistimewaan makanan-makanan kita tersebut. Yang tadi yang aku bilang bahwa kita tetap otentik supaya orang tetap ya balik lagi gitu kan. Betul. Nah, terus kalau kompetitorsnya sendiri banyak kayak di Jakarta? Banyak. Ini kecilnya ya? ada kok. Iya, Sebenarnya kalau mau jujur ya, tapi kan Eats punya cita rasa sendiri ya, beda masing-masing banget lah. ada ciri Aku pernah khasnya. soalnya. Dan ini enak banget, bukan yang gua ini. Alhamdulillah. Vibe-nya juga enak, habis makan ngantuk. Iya. Kayak di rumah nenek. Kayaknya lu mendingan medical check up ya kalau habis makan ngantuk. Iya, kalau kesini kayaknya bisa sejam 2 jam nggak terasa ya. Iya. Apalagi lesehan karpet gini. Bangun-bangun makan malam. Makan siapa? Bisa Berasa di kegoleran di rumah sini nenek. saya. Ya, ini vibe-nya enak banget. Ini kalau pemerintah mau bikin MBG kayak di sini enak banget. Jangan deh. Menu-menunya ya bergizi semua ini. Iya ini. Gizi banget sampai proteinnya. Gizi banget. Sampai Protein proteinnya ada. Iya. diukur, Nggak ada ditimbang. negara bangkrut kalau MBG kayak gini. Kamu rugi ya. Terus ada rencana buka cabang lagi nggak? Ah iya bener. Rencana sih ada ya. Rencana itu selalu ada. Selalu ada. Ya, expand. Ya, sampai keadaan ekonomi lebih menjanjikan, ya kita tahan dulu sekarang. Tapi itu selalu ada. Sempat ada niatan mau buka di tempat suami nggak di Sri Lanka gitu dengan nama-nama Eats gitu. Sebenarnya ada keinginan buat kalau nggak buka, sebenarnya bukan di luar negeri, nggak di sana gitu. Iya, iya. Iya, ada sebenarnya. Karena waktu itu sempat beberapa temannya suami tuh yang emang menawarkan untuk buka di negara mereka. Ada yang tinggalnya di Jepang, ada yang tinggalnya di Dubai. Ya itu sempat ada. Cuman kemarin itu kan langsung ada war ya. Itu sebenarnya waktu itu udah mulai ada omongan gitu kan ya. Udah kita tahan dulu. Suaminya Mbak tapi jujur suka makanan Nusantara nggak? Indonesia gitu. Suka Padang, Padang. the best. Kita sama sesama Rendang lah ya, Padang rendang nih. masih Iya. rendang. Karena Makanan ini terenak di Iya, dunia. iya, tesnya iya. mirip-mirip. Iya, iya, Rendang tuh makanya. makanan terenak di dunia itu. Ember. Iya, versi tes benar, Atlas benar, ya. benar. Dan itu Tapi itu benar kok. emang Iya, benar. Enak. Rendang makanan. Soalnya paling waktu itu satu. kan dia begitu makan dia langsung suka banget. Terus Iya. dia bilang pas begitu pulang ke negaranya, gue disuruh masak rendang. Nah, beda tapi bisa kan masak rendang? Bisa. Nah, Tapi itu pertama kali masak rendang loh. Itu pun karena disuruh. Kalau nggak disuruh enggak. Tutorial YouTube dong. soalnya gini loh, out of topic ya. Kalau orang Minang bikin rendang itu enak banget. Tapi kalau di luar orang Minang, rasanya beda Oh, aja. iya, beda, iya, Bener. Iya sih. Ada bumbunya Ya, sama. dia pernah nggak bikin rendang? Dia Pernah. Kayak kumpul. Swear waktu gue di kampung tuh gue pernah bikin. bikin beneran, tapi Malu gue bagian kali. ngaduk doang. Bagian ngaduk udah mau jadi tuh. Jadi kan sebelum jadi rendang tuh masih kalio ya. Ada 3 jam kan? Bener, Sampai bener. 3 jam kan? Jadi 3 jam ya juga. bumbunya lama lah gitu Ya. kan. Nah sebelum bumbunya itu hitam, itu masih kayak gulai Itu gitu bisa kan. 9 jam Nah, pasti. itu biasa tuh kita agak ngaduk. Gue paling suka dari dulu ngaduk rendang ataupun goreng apa gitu kan sambil bisa nyobain. Iya, icip-icip. Ada nggak sih makanan Middle East kayak gitu, kayak rendang diaduk-aduk sama gitu, ada nggak? Kalau ada apa namanya? Kalau jadi mereka tuh nggak, dia ada yang namanya beef curry juga ada. Kayak rendang gitu diaduk sama kayak gitu. Enggak, biasa aja kalau Nggak ada. cuman Semua yang kari benar-benar gitu yang biasa lampak aja. diaduk itu cuma makan rendang. Tapi kalau misalnya makanan luar ada namanya kayak kita dodol. Nah, Ya, Dodo Ada. tahu, Dodo Ada. tahu gini ya. tuh, Oke, ngaduk oke. tuh. Oh, di Sri Lanka. Itu enak banget. Kenapa wangi. nggak dibikin di sini Dodo? Sri Lanka? Waduh, itu bikinnya benar-benar ribet. Oh iya. Iya. Ya kayak dodol aja. Aduh, aku pikir tuh lama. Dodo Garut, Betawi. Enggak, Dodo ternyata Sri di sana Lanka. juga ada. Iya. Itu bahan dasarnya apa itu?
Ketan. Ketan juga apa? Bukan ya tepung juga sama ada gula merah segala macam gitu kan. Ya sama Rasanya hampir sama kayak di sini enggak? juga. Hampir sama tapi dia lebih Lebih manis atau tasty. Rempah. Rempah Oh, ya, ya. ada rempahnya. baru tahu ini. Coba ini asli Cobain. enak deh. Ini Dessertnya. kayak puding berarti. Kayak puding ya, kayak bread puding Ini gitu kuah loh. ya, ada kuah. Tapi Ali itu emang common di Ali. Middle Eastern. tulisannya enak. Ali. Om Ali, kalau yang satunya Om Ali ya. gue baru mau ngomong. Manis ya. Iya manis. Jadi kalau misalnya kita mau ke sini nggak harus makan besar ya. Iya, Tapi nih. snack ada, Manis. seperti ini ada Manis salad kayak gua. ada gitu ya. Manis kayak gua. Mau cobain, Mbak? Enak banget. Ambil lihat gua. Gimana? Dalamnya ada kismisnya, ada Enak banget. Enak banget. Ini cocok nih buat menu buka puasa. iya benar, lokasi banyak banget yang suka Manis. gitu. Takjilnya ini kali ya, umali. Tajil. Oh, enggak tahu juga kita itu biasanya korma. Nggak enak. Misalnya lu lihat gue. Gue tahu. Lu parah lu yang punya lu. Parah lu. Bu Arif nih, waduh. Ini santan atau Baru susu? enak. Enggak. Krim. Krim. Enak Ada banget. krimnya. Very nice. Berarti kalau misalnya Rame-rame di sini iri nggak nih, usah pengen. pakai makan besar, tapi beli ini aja bisa Iya ya. bisa. Kameramen iri nih. Yang pengen. Makasih dia. Cobain. Enak. Dia langsung banyak makannya. Very very nice. Enak ya? Ini baru dessert. Manis. Pasir dong. Padang pasir. Jadi ini dekorasi beli. Oh, ada rotinya ya? Iya, belinya di luar. Di sana, luar, di ya. Dubai. Oh, daerah waktu di Dubai. Sampai ke Dubai loh dia. Demi dekorasi yang cantik ini. Terus kalau untuk resep-resepnya sendiri ataupun bahan-bahan bakunya itu ada yang diimpor juga nggak? Bahan-bahan baku sebagian besar emang barang Emang impor? impor. Oh. Iya, kayak kardamon. Kalau orang Indonesia bilangnya kapulaga. Kalau Kapulaga. Indonesia kan yang putih itu ya. Ya. Tapi kalau di luar itu namanya green cardamom, hijau. Oh. Gitu. Terus wanginya dia enak. Cengkehnya pun kalau yang dari luar itu lebih lebih gede-gede dan berempah. Termasuk tehnya ini tadi ya? Nah, teh ya. Ini teh tarik ini khas Oh iya, banget ya. tehnya apa nih untuk Teh teh Sri tarik? Lanka. Teh Sri Lanka. Teh Sri Oh, Lanka. oke. Kita bisa nggak bikin teh tarik tapi tehnya beli di retail, beli di minimarket gitu. Jadi nggak bisa nggak sih? Kalau tehnya teh Teh Sri Lanka lokal. ngambilnya dari mana? ambil Sri ya? Lanka. Dari Sri Lanka langsung. Jadi Berarti beli impor dari langsung gitu. iya. Jadi kalau misalnya kan biasanya kan setelah pulang beberapa satu tahun berapa kali, nah itu langsung bawa banyak. Ya, berpack-pack teh. Jadi ini nggak bisa ya pakai teh sini. Pakai teh sini nggak akan ngeblending kayak gitu. Oh iya. Ya. Tetap beda ya antara teh sana. Kalau Enak banget. kalau nasi biryani dan nasi mandi itu berasnya beras dari impor juga. Impor. Itu berasnya beras ada yang impornya, ada yang dari Pakistan, Arab ya. Tapi kita beli di sini toko Arab. Oh iya iya. Saya panjang-panjang gitu ya. Iya, basmati. Basmati. Dan Basmati. jadi kalau nasi itu kayak nggak bulan ya, jadi kayak Iya, perak iya. ya dia ya. Berarti nggak bisa Panjang-panjang. dong ya beras Iya. Cianjur gitu nggak bisa ya? Nggak bisa. Beda. Beda ya. Lembek. Iya, Lembek iya. Buat nasi itu uduk. bulan kan. Iya. Iya, betul sih uduk gitu. Beras solok itu nggak bisa ya? Bare Solo. Beras solok gitu kan nggak bisa. Ya, tapi salah satu beras terenak sih itu bare Solo itu. Iya kan? Dia Iya. muntah-muntah. Iya. Enak banget, puas Oke, banget ya kita. Warganet Jakartans, itulah tadi kurang lebih makan siang kita di restoran It's Di mana di lokasinya? Radio Dalam hukum di Margaguna. Margaguna ini. Jadi kalau warganet mau coba masakan yang otentik, yang enak, yang delicious, yang bener-bener berasa banget, itu dia punya taste-nya, jangan lupa mampir ke sini. Pokoknya dijamin Enak banget. dan pengen nambah. Oke. Gitu. Alhamdulillah. Tapi Oke. online bisa ya? Oh iya, Online juga bisa bisa pesan online loh. juga, bisa online juga, bisa langsung ke sini juga. Online-nya dan tapi bisa bukan Yahoo Messenger ya. Zaman kapan ya? ICQ. Emang AIR
Dan jangan lupa bawa teman kantor, misalnya pulang kantor dan juga keluarga. Selingkuhan untuk juga makan jangan di sini. dibawa ya. Gitu. Kalau gitu kita sampai ketemu lagi di edisi Sudut Keluarga selanjutnya. Bye-bye. Jangan lupa subscribe, like,